A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat berikutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-21 ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memerintahkan agar hamba-hambanya, yaitu manusia, semuanya hanya menyembah kepada Allah saja, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat 1 sampai ayat 20, ini dijelaskan 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan orang yang bertakwa, ayat 1 sampai ayat 5, ini menjelaskan orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat berikutnya, ayat 6 dan 7, itu menjelaskan orang-orang kafir. Sedangkan ayat 8, 13 ayat berikutnya dari ayat 7 sampai ayat 20 dari ayat 8. Jadi dari ayat 8 sampai ayat 20 ini menjelaskan orang-orang yang munafik. Yang mana dari ketiga golongan tersebut, orang kafir balasannya siksa yang pedih. Begitu pula orang munafik balasannya siksaan yang pedih. Namun bagi orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan balasan kebahagiaan kelak di akhirat. Oleh sebab itulah, pada ayat 21 ini, Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang terhadap hamba-hambanya memerintahkan agar menjadi orang yang bertakwa supaya mendapatkan kebahagiaan kelak. Oleh sebab itulah, dalam ayat 21 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini harfun nida, yang mana munada yang dipanggilnya adalah an-nas, manusia. Mereka dipanggil dan diperintahkan u'budu fi'il amar, kemudian ada fa'ilnya ay antum, lalu rabbakum sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih ini disifati dengan allazi khalaqakum, dengan jumlah fi'liyah khalaqakum sebagai silah daripada allazi isim mausul. Silahnya berupa fi'il madi, fa'ilnya kembali rujuknya kepada Rabb, itu Allah, kumnya itu sebagai maf'ul bih. Dan wallazina min qablikum, wawunya waw atab daripada khalaqakum ini. Atab wa khalaqa allazina min qablikum wa khalaqal ladzina min qablikum. Sedangkan allazina min qablikum juga ini sebagai maf'ul bih dari khalaqa. La'allakum tattaqun, ini terdiri dari jumlah ismiyah yang masuk la'alla, sehingga tattaqun sebagai khobar dari la'alla. Sedangkan kumnya merupakan isim la'alla. Baik, kita melogat dengan bahasa Sunda. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu, hai manusia, hai jalma-jalma, ya ahla Makkata, maksudnya ahli Makkah, penduduk Makkah. U'budu kudunya rembah aranjeun kabeh, ay wahidu tegesna kudu ngisakeun aranjeun kabeh rombakum ka pangeran aranjeun kabeh, allazi khalaqakum dat anu nyiptakeun aranjeun kabeh, angsaakum tegesna parantos nyiptakeun saha allazi kum ka aranjeun kabeh, walam takunu jeung halna henteu buktos aranjeun kabeh eta saean saeutik oge. Wa khalaqu sareng parantos nyiptakeun saha Rabb, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina kajalma-jalma min qablikum anu aya samemeh aranjeun kabeh,
la'allakum supaya ayana aranjeun kabeh eta tattaqun jadi jalma-jalma anu tarakwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala, jalma-jalma anu sieun biibadatihi ku nyembah kana ka Allah, iqabahu sieun kana siksaan Allah. Wala'ala jeung ari lapad la'ala fil asli dina asalna eta litaroji pikeun makna taroji hartosna pengharapan. Wa fi kalamihi jeung ari lapad la'ala dina kalam atanapi dina firman Allah Subhanahu wa ta'ala eta litahqiqi pikeun nganyatakeun, maksudna la'allakum tentu ayana aranjeun kabeh eta tattaqun jadi jalma-jalma anu takwa sieun kana siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala ku cara ibadah ka Allah hungkul. Maksudnya bahwasannya dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia sebagai hambanya. Di antaranya yang dimaksud manusia di sini adalah ahlu Makkah, penduduk Mekah. U'budu, beribadahlah kalian, menyembahlah kalian, atau mengesahkanlah kalian semua kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang mana kamu itu sebelumnya bukan apa-apa. Dalam arti kita diciptakan dari ketiadaan, kita asalnya tiada, bukan sesuatu apapun kita itu. Kita diciptakan dari ketiadaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Dia zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, sebelum kalian. Allah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian itu takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembahnya. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah saja, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang berbahagia kelak. Terkemudian dikuatkan dengan ayat ke-22 bahwasanya kita harus benar-benar memahami bahwasanya Allah benar-benar menciptakan kita. Allah benar-benar zat yang hak untuk disembah. Pada ayat 22 Allah meneruskan firman-Nya, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allazina nyaeta zat aja'ala anu parantos ngajadikeun aya khalaqa tegasna ngajadikeun lakum pikeun aranjeun kabeh al-ardo kana bumi pirosan halna sebagai amparan. Pirosan eta halun jadi hal tina al-ard. Bisaton maksudna sebagai amparan, yuktarosu anu dihamparkeun, la sanes goyatan pisolabah, sanes terlalu dina tegasna au uyuna atanapi terlalu dina halusna, dina lunakna, fala yumkinu lamun terlalu keras, terlalu lunak, fala yumkinu maka henteu mungkin naon al istiqraru tumatab alaiha di luhureun eta al-ardu. Wasamaa jeung geus ngajadikeun langit binaan halna sebagai pengatap atasan, sakpan tegasna sebagai atap. Wa anzala jeung parantos nurunkeun saha Allah minas samaa'i ti langit ma'an kana cai. Fa akhraja tuluy ngaluarkeun saha Allah bihi kalawan ma minas samarati ay min anwa'i samarat tina berbagai macam jenis bubuahan rizqan kana rizki
lakum pikeun aranjeun kabeh. Fala taj'alu maka ulah ngajadikeun anjeun kabeh lillahi ka Allah andada kana bandingan ai suraka tegasna kana bandingan kana sekutu fil ibadati dina ibadah. Wa antum jeung halna ari aranjeun kabeh eta ta'lamuna jalma-jalma anu tarang annahu kana saenya-nyana Allah eta al khaliqu dat anu nyiptakeun wala takhluquna jeung anjeun terang yen anjeun teh la takhluqun henteu nyiptakeun kabeh wala yakunu jeung henteu buktos eta ilahan pangeran saha ilaman kecuali yakhluqu anu nyiptakeun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya Dialah zat yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan buat kalian, yang mana hamparan itu dihamparkan tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lunak. Karena jikalau terlalu keras, terlalu lunak, maka tidak mungkin dijadikan sebagai tempat tinggal. Tidak mungkin dijadikan sebagai tempat tinggal di atasnya. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini sebagai hamparan buat kita semua. Dan juga Allah menjadikan langit sebagai atap. Lalu dia juga menjadikan atau menurunkan air dari langit berupa hujan, yang mana dia mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bandingan sekutu terhadapnya di dalam ibadah, sedangkan kalian tahu bahwasannya Dialah Allah Zat yang Maha Pencipta, sedangkan kalian tidak dapat menciptakan. Dan juga tidaklah bukti sebagai Tuhan, sebagai sembahan, kecuali Zat yang menciptakan. Ini menandakan kita harus berpikir dengan pikiran yang jernih dan pemahaman yang mendalam, bahwasanya alam semesta yang begitu luas dan besar ini penuh dengan keajaiban-keajaiban, baik itu berupa tanah sebagai hamparan, lalu langit sebagai atap, lalu air hujan yang turun, kemudian dengan air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki buat kita. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dialah Zat yang Maha Pencipta lagi Zat yang Maha Kuasa. Oleh sebab itulah, dengan pemahaman yang tinggi, dengan keimanan yang kuat, dengan merasakan itu semua, maka hendaklah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menduakan dalam ibadah terhadapnya. Dengan keyakinan Dialah Sang Pencipta, kita mengakui dengan sesadar-sadarnya tidak dapat menciptakan apapun. Oleh sebab itulah, tidak ada pilihan yang benar kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah keimanan dan kokohkan ia, lalu kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan perintahnya, takwa takut terhadap ancamannya berupa siksaan yang pedih. Itulah diantaranya dua ayat ini menguatkan bahwasanya kita sebagai manusia diberikan petunjuk oleh Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar kita selamat. Sembahlah hanya Allah saja. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya harus kita pahami dan kita amalkan perintahnya, jauhi larangannya. Lalu kita lanjutkan pada ayat 23.